Ini bukan pertanyaan dari Joe Turmanfit, dia cuma smile gitu, oke? Smile. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan apa lagi? Wah, channel YouTube-nya apa, Bos? Dari Gruyeri 20. Oke, channel promosi dikit dulu ya. Channel YouTube gue itu Alice LB. Oke, jadi tolong di subscribe. Oke, terus di like dan di komen. By the way guys, ini gue malam-malam ini gue sebenarnya syutingnya malam. Oke, gue nge-video ini malam. Terus gue ini sebenarnya kagak dandan. Memang ini lagi bare face gue banget, oke? Mungkin lain kali kalau misalnya ada kesempatan gue mau bikin ini apa sih makeup tutorial, my daily makeup look gitu ya, cuma nggak sekarang. Oke, TMI, too much information. Okay, let's move on to the next questions. Dari Foreta, pengalaman tak terlupakan selama di Malaysia. Aduh, ini sebenarnya banyak banget sih. Tapi mostly itu pengalaman pas gue masih kuliah, pas teman-teman gue masih di sini. Kita pernah bangun kesiangan, terus enggak mandi langsung lari-lari ke kampus, sampai si gurunya nanya, kan baru bangun ya? Jadi banyak banget pengalaman kocak. Kalau enggak pas pernah kita sewa mobil, ini ada nakal sih, jangan ditiru ya. Kita pernah sewa mobil, tapi tuh kita nggak punya SIM. Nah jadi nyetir malam-malam ketangkep polisi. Nah untungnya polisinya baik, terus dibilangnya oke, lain kali kalau ketangkep lagi bakal kita ini ya punish gitu. Nah jadi kan kita denda. Nah terus karena kita baru pertama kali kan, jadi dilepasin sama pak polisinya. Cuma jangan ditiru ya guys, jadi kan bisa pakai SIM internasional. Oke, kalau benar mau apa sih namanya, sewa mobil di Malaysia. Oke, apalagi ya? Oke, gue pernah skip kelas untuk pergi makan bakute di Klang. Jadi gue tuh dulu interview itu nyampe ke kayak di satu daerah gitu jauh. Nah tapi bakutenya itu super terkenal. Oke, nah jadi teman gue yang orang Malaysia dia tanya, ini kita habis interview, harusnya kita harus balik karena ada kelas. Kalian mau skip kelas ini atau kita mau pergi makan bakute? Terus gue sama temen gue kayak oke, makan bakute. Jadi ujung-ujungnya kita skip itu kelas buat pergi makan bakute. Ya, jadi banyak banget pengalaman yang gak terlupakan di Malaysia gitu. Lebih tepatnya sama teman-teman gue sih. Oke, I miss you guys. Oke, jadi ini selanjutnya dari Diki. You rock, thank you, arigato nih. Oke, jadi ini gue masih baru banget di YouTube guys. Oke, yang untuk penonton setia gue dari video pertama gue terima kasih banyak ya. Tolong nantikan konten-konten gue selanjutnya. Semoga gue bisa improve ke depannya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Wah, ini ada pertanyaan dari Mediana lagi. 5 life-changing benefit of living in Malaysia that you have experienced. Oke, 5 ya. Pertama, gue menjadi lebih independen. Oke, karena pas gue datang ke sini kan sendiri ya. Jadi memang lu nggak bisa rely, lu nggak bisa ngarep sama siapapun, lu cuma bisa ngarep sama diri lu sendiri. Jadi itu menurut gue salah satu life-changing experience, gue menjadi lebih independen. Terus dari dulu gue itu nggak bisa makan sendiri guys. Gue nggak bisa duduk di restoran, di mall sendiri. Gue nggak bisa nonton sendiri. Oke, memang gue nggak bisa gitu. Kalau suruh gue kayak, gue merasa tuh kayak I look so pathetic gitu. Tapi kenyataannya itu mungkin karena dulu kan di kota kecil ya gue, jadi memang kebiasaan sama teman-teman, kok nggak ada sama saudara, jadi emang nggak berasa sendiri. Nah, jadi karena di sini gue belajar independen, oke,
jadi gue coba buat ngelakuin hal itu sendiri gitu. Nah, lama-lama menurut gue makan sendiri itu bukan sesuatu yang menyedihkan gitu. Itu kadang malah ada benefitnya gitu, karena lu bisa pilih lu mau makan apa. Oke, lu bisa eat at your own pace, lu nggak usah mikirin orang. Jadi memang makan sesuai pace lu aja gitu. Jadi even nonton juga, gue pergi nonton aja sendiri. Nah, jadi itu membuat gue sadar ngelakuin hal-hal ini sendirian itu nggak jelek. Nah, menurut gue itu mindset gue berubah akan hal itu. Yang dulu gue nggak bisa ngelakuin, yang dan sekarang gue fine-fine aja. Nah, itu menurut gue life changing experience gue sih untuk perspektif tentang makan atau nonton sendiri. Nah, itu. Oke, nah selanjutnya baru 2 ya. Independen, makan sendiri. Terus yang ketiga, I got to travel a lot. Oke, jadi gue semenjak tinggal di Malaysia, apalagi pas udah kerja sendiri, gue jalan-jalannya travel keluar itu sering banget. Oke, bukan berarti karena emang penghasilan gue tinggi atau gimana ya, bukan. Tapi karena di Malaysia itu tadi ada yang gue bilang kan, ada AirAsia. Nah, jadi gampang banget lo bisa dapet tiket-tiket murah. Oke, jadi itu memberikan gue kesempatan untuk melihat dunia luar. Karena tiap kali lu pergi ke satu negara asing, lu nggak bisa bahasanya, oke, lu nggak begitu ngikutin culture-nya. Nah, pas lu kesana, lu berusaha untuk adapt to the local culture gitu. Jadi perspektif lu akan dunia itu jadi lebih luas. Menurut gue sih gitu ya. Jadi benefitnya tinggal di Malaysia, life changing experience ya karena itu gue bisa travel. Karena Malaysia tuh kayak menurut gue sangat strategis lokasinya. Mau ke Bangkok gampang, mau ke Thailand, mau ke Vietnam, mau ke Hong Kong gitu tuh kayak nggak gitu jauh gitu. Jadi mantap banget ya. 3. Oke, terus yang keempat apa ya? Yang keempat, bahasa Inggris gue jadi Malaysian banget. Oke, jadi biasa kan orang tuh keren kan, ada American accent, ada British accent gitu. Jadi tapi kalau semenjak gue tinggal di Malaysia, bahasa Inggris gue itu Malaysian banget. Menurut gue ini life changing experience karena accent tuh berubah. Oke, jadi kayak gue merasa kayak jadi gue half Malaysian kayak gitu. Where you going? No lah, no need lah. Oke, jadi kayak emang accent gue berubah. Even lidah gue aja adjust gitu dengan makanan Malaysia. Dulunya itu sebenarnya gue nggak gitu bisa makan kari di Malaysia karena menurut gue karinya beda banget sama Indo. Lebih ada kayak Indian spicesnya kental banget, jadi kayak emang gue nggak bisa terima. Nah, tapi lama kelamaan gue jadi bisa terima. Nah, itu merubah jadi itu merubah style gue gitu. Ngomongnya ada Malaysian accent, terus makannya juga mirip-mirip sama lidah Malaysia. Jadi itu emang life changing experience. Gue nggak merasa gue nggak merasa gue dulu bisa gitu terima kari begini. Atau gue dulu mikir nggak mungkin gue mau maintain at least accent gue kayak masih still Indonesian accent gitu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, kayak berubah. Jadi itu 4 ya life changing experience gue. Dan yang terakhir yang kelima ya, gue bergaul dengan berbagai jenis orang. Jadi nggak cuma orang Indo, karena di office gue sendiri gue ada Malaysian colleague, ada Filipino colleague, ada Japanese colleague, oke? Even gue berinteraksi sama Thai colleague dan lain-lain. Oke, jadi semenjak tinggal Malaysia itu di office gue karena nature-nya sendiri memang multicultural, jadi memang gue berbaur dengan berbagai jenis nationality. Nah, jadi perspektif gue akan nationality, jadi perspektif gue akan cultural differences itu lumayan dapat gitu, lumayan berubah.
Jadi kayak kalau orang Vietnam tuh begini, kalau orang Japanese tuh begini. Nah gitu, jadi kayak I learn to respect different culture gitu. Karena in my work environment itself, I work with different people from around the world kayak gitu guys. Jadi perspektif gue akan people in different culture itu kerasa banget semenjak gue tinggal di Malaysia. Jadi itu aja 5 life changing experience gue. Oke, jadi moving on ya. Pertanyaan selanjutnya, Sinta, dari Sinta. Liz, ceritain awal-awal bisa kuliah sana terus dapat kerja gimana? Kosnya gimana? Semua deh. Aduh, kalau mau semua sih seharian juga nggak kelar gue ceritanya. Oke, jadi gue jawab yang di atas-atas aja ya. Gimana bisa kuliah di sana? Nah, jadi ini ceritanya lucu banget. Gue sebenarnya dari dulu Malaysia ini bukan destinasi gue buat kuliah. Gue bilang sama emak gue mau ke Jakarta aja gitu, atau enggak gue mau ke Australia aja gitu. Tapi enggak dikasih. Nah, brother gue, koko gue itu kan kuliah di Jakarta. Terus dia bilang, jangan Jakarta, ini kurang aman buat cewek. Nah itu tergantung ya masing-masing ya. Cuma memang pada saat itu gue dibilangnya begitu. Jadi kayak jangan, kalau gitu jangan ke Jakarta gitu. Padahal koko gue di Jakarta pas itu. Terus pas gue mau ke Australia, emang rumah gue pas itu masih masih rada tradisional ya. Jadi dengar dari papa gue, bokap gue, dengar dari teman-temannya, jangan kasih anak lo ke Australia. Nanti pas dia balik rambutnya kuning, hijau, gitu, pirang gitu. Jangan gitu. Nah jadi, lo nggak boleh ke Australia gitu. Jadi emang gak dikasih, mau kesana di sini nggak kasih, mau di situ nggak kasih. Nah jadi ujung-ujungnya lucunya emak gue pas itu lagi berangkat ya, lagi ke Singapura. Nah pas pulang di ferry itu ketemu sama ini ketemu sama rekan bisnis gitu kan. Nah jadi dibilangin begini, tetangga gue tuh anaknya ke Malaysia gitu, ke Sunway, katanya aman, udah coba lu tanyain nih, nanti gue tanyain nomornya gitu. Nah jadi dari situlah kenapa akhirnya gue end up di Malaysia guys, karena rekan bisnisnya bokap gue nawarin ke Malaysia karena anak tetangganya itu daftar di Malaysia. Nah jadi gitulah awal mulanya gue daftar di Malaysia. Nah jadi ujung-ujungnya anak tetangga ini jadi teman dekat gue sampai sekarang. Jadi begitu ceritanya kenapa gue kuliah di Malaysia. Nah terus kalau dapat kerja gimana? Jujur kalau dapat kerja di Malaysia itu nggak gampang sih guys. Apalagi pas pertama gue baru selesai kuliah kan, ekspektasi kita yang baru selesai kuliah itu pasti tinggi dong. Gue mau kerja di office yang keren, nanti pakai bajunya yang keren gitu-gitu. Jadi emang gue sempat nganggur selama 8 bulan karena kerjaan yang gue inginkan itu gue nggak dapat. Gue even pernah tinggal di Jakarta 3 bulan buat cari kerja, cuma nggak tahu kenapa nggak cocok. Dan ujung-ujungnya kenapa gue bisa dapat kerja di Malaysia itu jadi customer service di call center. Oke, jadi itu mereka nge-hire gue buat jadi customer service. Nah jadi itu pekerjaan pertama gue di Malaysia. Untuk orang-orang yang di Indo, sebenarnya kalau kalian mau kerja di Malaysia itu paling gampang itu memang salah satunya jadi customer service, karena mereka mau customer service bahasa Indonesia gitu, right? Tapi kerjaan apapun yang penting itu halal, dijalanin aja guys, oke? Nah jadi itulah awal mula gue bisa dapat kerja karena temannya gue itu suruh gue apply. Jadi gue apply terus diterima deh jadi customer service. Kalau untuk urusan kos di Malaysia itu rada beda ya sama yang di Indo. Pas gue di Jakarta 3 bulan itu gue tinggalnya di kos-kosan. Jadi memang kayak satu gedung. Jadi memang per kamar gitu kan kosnya. Kalau Jakarta per kamar, terus nanti dibayar per bulan gitu kan. Setahu gue bahkan itu include dengan cuciin baju. Nah kalau di Jakarta, di kos gue Jakarta dulu ya. Nah tapi kalau di Malaysia ini, itu kosnya itu sebenarnya
lu tinggal di apartemen. Jadi kayak apartemen nih, satu apartemen dibikin kos-kosan gitu. Jadi lu tinggalnya sama orang-orang yang lu nggak kenal. Lu cuma sewa satu kamar di apartemen gitu. Jadi nanti apartemennya ada living room, ada dapur gitu. Itu jadi kayak common space. Semua bisa pakai yang itu. Nah, terus lu bayarnya per kamar. Ada yang include listrik, ada yang nggak include. Nah, kalau yang nggak include kadang dikasih meteran. Jadi untuk AC biar ini ya, biar apa sih namanya? Biar fair gitu, biar fair apa ya? Ya biar fair gitu lah ya guys, gue lupa fair itu bahasa Indonesianya apa. Jadi ya begitu, jadi lu sewa di apartemen. Nah enaknya itu, menurut gue personally enaknya tinggal di apartemen itu karena fasilitasnya udah ada. Jadi memang udah ada swimming pool, udah ada gym gitu. Nah cuman ya nggak ada yang kayak lu harus cuci baju sendiri, jemur di balkoni gitu. Memang nggak ada jasa yang sekali cuci baju gitu. Atau lu mungkin bisa ke laundry di bawah. Kadang di bawah tuh ada kayak koin laundry, jadi lu masukin koin buat ke laundry gitu. Nah tapi tetap semuanya self service kalau di sini. Oke, jadi begitu awal mula kenapa gue kerja di Malaysia, sekolah di Malaysia, terus dapat kerja di Malaysia, dan kosnya gimana. Kalau untuk harga sih memang tergantung lokasi ya, sama tergantung lu mau apartemen yang gimana. Kalau apartemen yang mewah itu tetap ada kos-kosan dibikin sama orang-orang, disewain buat kos-kosan, tapi harganya ya lumayan. Apalagi kalau di tengah-tengah kota, kayak di tengah-tengah KL gitu. Nah kalau gue tinggalnya agak di pinggiran. Terus apartemen gue sebenarnya apartemen lama, jadi emang nggak baru-baru amat. Jadi menurut gue harganya lumayan affordable. Karena gue sendiri mikir nggak worth it ya, lu kerja setengah mati tiap hari susah-susah, terus duit lu pakai buat bayar kos-kosan yang mahal. Karena kan ujung-ujungnya kita kebanyakan di luar ya, kerja aja udah 9 jam di luar, belum lagi transport, belum lagi jalan-jalan. Selagi menurut gue, selagi tempatnya nyaman, terus memang nggak jelek-jelek amat, harga terjangkau, gue fine gitu. Oke? Terus pertanyaan ini terakhir ya guys, dari Time to Tea, kenapa memilih tinggal di Malaysia? Oke. Sebenarnya gue bukan secara nggak langsung, bukan gue yang kayak sebenarnya secara nggak langsung bukan yang kayak oke, gue mau tinggal di Malaysia, sebenarnya bukan itu. Cuma memang keadaan yang bikin gue end up tinggal di Malaysia gitu. Dari yang gue cerita tadi kan kayak mak gue suruh gue kuliah di Malaysia karena tetangga gue di Malaysia, anaknya sekolah di Malaysia gitu. Karena tetangga rekan bisnis bapak gue anaknya daftar di Malaysia. Terus cari kerjaan di Jakarta 3 bulan gak dapet, terus end up-nya dapet di Malaysia. Nah jadi terus keterusan gitu, jadi keterusan kan tinggalnya. Nah tapi guys, walaupun itu tinggal di Malaysia itu bukan keinginan gue di awal, gue nggak nyesel gue end up tinggal di Malaysia. Oke, jadi itu aja guys curhatan kita di video kali ini. Nanti lain kali gue akan bikin konten-konten yang mungkin lebih menarik gitu ya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen di bawah ini. Oke? Thank you guys for listening to me, and I will see you in my next video. Bye bye.